Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke pembahasan yaitu tentang kinematika gerak rotasi. Di sini ada yang pertama adalah posisi sudut. Posisi sudut itu besarnya sudut yang menyatakan panjang lintasan suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu, atau bisa dikatakan sudut tempuh benda yang bergerak melingkar. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Titik di tengah sebuah lingkaran itu dinamakan titik pusat. Titik pusat ke titik A, ini garis ini dikatakan dengan jari-jari. Titik A bergerak ke titik B, akan membentuk sebuah sudut, yaitu yang dikatakan theta. Titik pusat ke titik B itu juga garis jari-jari, ya ini. Nah, rumusnya S sama dengan R dikali theta, atau theta sama dengan S dibagi dengan R, di mana S itu adalah jarak yang satuannya meter, dan theta itu lintasan atau posisi sudut yang satuannya radian, dan R itu jari-jari satuannya meter. Nah, satu lingkaran ini atau satu putaran ini dia 360 derajat sama dengan 2 V radian. Dengan V yaitu 3,14. Yang kedua ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut rata-rata, ada kecepatan sudut sesaat. Kecepatan sudut rata-rata yaitu omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta t, sama dengan theta 2 dikurang theta 1 dibagi dengan t2 dikurang t1. Yang kedua ada kecepatan sudut sesaat, di mana ada omega sama dengan d theta dibagi dengan dt, sama dengan tan beta. Yang ketiga ada percepatan sudut, yaitu perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, kalau misalkan kecepatan itu adalah omega dan percepatan itu adalah alfa. Rumus percepatan sudut rata-rata yaitu alfa sama dengan delta omega dibagi dengan delta t, sama dengan omega 2 dikurang dengan omega 1, atau omega akhir dikurang dengan omega awal, dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Yang kedua ada percepatan sudut sesaat. Nah, rumusnya alfa sama dengan d omega dibagi dengan dt. Selanjutnya ada contoh soal. Posisi sudut sebuah titik materi pada sebuah piringan dinyatakan dengan persamaan theta sama dengan t kuadrat ditambah dengan 2t ditambah dengan 5 radian dengan t dalam second. Tentukanlah A. Posisi sudut pada saat T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2. Kecepatan sudut rata-rata dari T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan 2 second. Kecepatan sudut pada saat T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2 second. Penyelesaiannya, persamaan posisi sudut, yang ini persamaannya yang udah diketahui, theta sama dengan T2 ditambah 2T ditambah 5 radian. Nah, kan di situ yang udah diketahui ada T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 2. Kita masukkan saja yang udah diketahuinya tadi. Nah, syaratnya itu di mana ada T, kita masukkan nilai T-nya.
Jika yang sedang diketahuinya yaitu T1, berarti T1 sama dengan 0, berarti nilai T itu adalah 0. Kita masukkan aja. Kita tulis kembali, yaitu di sini ada T kuadrat, berarti kita masukkan nih. Yang setiap ada T, kita masukkan 0. Karena kita sedang mencari T0. T1 sama dengan 0. Berarti T kuadrat jadinya 0 kuadrat. Jadi 0 dikali 0 jadi tetap 0. Nah, ditambah dengan 2T. Berarti T ini kita ganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0, 0. 5. Karena 5 ini tidak mempunyai variabel T, berarti 5 akan tetap menjadi 5. Berarti 0 ditambah 0 tambah 5 jadinya 5 radian. Yang kedua yaitu T2 sama dengan 2 second. Nah, theta 2 sama dengan 2 pangkat 2. Di sini kan rumusnya adalah T pangkat 2. Berarti T ini kita ganti menjadi 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah dengan 2T. 2T ini, T-nya ini yaitu 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 5. Jadinya 13 radian. Yang kedua atau yang B ada kecepatan sudut rata-rata dari T1 sama dengan 0 sampai dengan T2 sama dengan 2. Nah, ini kebetulan aja antara A, B, dan C itu nilai waktunya sama. T1-nya 0, T2-nya 2. Jadi ini kebetulan. Yang kecepatan sudut rata-rata rumusnya omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta T sama dengan theta 2 dikurang theta 1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Theta 2-nya berapa? Theta 2-nya tadi udah kita cari, yaitu 13 radian. Dikurang dengan theta 1 ini, yaitu 5 radian. T-nya mana? T-nya ini yang udah diketahui. T-nya. Berarti 2 dikurang 0, jadinya 4 radian dikali second pangkat min 1. Yang ke C, kecepatan sudut sesaat, omega kecepatan sudut sesaat sama dengan d theta dibagi dengan dt. Rumusnya yang tadi udah kita tulis. D karena tetanya ini dia udah diketahui, nah ini T kuadrat ditambah 2T tambah 5 radian, tinggal kita masukkan. Nah, T kuadrat ditambah 2T tambah 5 radian, hasilnya adalah 2T ditambah 2 radian dikali second pangkat min 1. Dari mana 2T ditambah 2 ini? Nah, ini penurunan rumus. Oke, turunan. Di sini syaratnya adalah pangkat dikurang dengan 1. Pangkat dikurang dengan 1, sedangkan variabel yang di depan T, variabel di depan T di sini, ya, itu dikali dengan pangkat. Dikali dengan pangkat. Oke, kita mulai saja. 2 dikurang 1, jadinya 1. 2 ini dikalikan dengan variabel yang ada di depan T. Di sini tuh ada angka 1, tapi tidak pernah dituliskan. Biasanya angka 1 itu tidak dituliskan. Jadi di depan T ini ada angka 1. 1 dikali 2 jadinya 2. Berarti 2T dipangkat 1. Nah, ini 2T dipangkat 1, kan 1 tidak dituliskan. Ditambah 2T. T ini kan pangkatnya 1 di atas. 1 dikurang 1 jadi 0. 1 pangkat ini yang tidak terlihat, 1 pangkat ini 1 dikalikan 2. 2 variabel yang ada di depan T, 2, jadinya 2. Jadi tinggal
2. Kemana T-nya? Karena tadi kan T pangkatnya 1. 1 dikurang 1 jadinya 0. Jadi 0 berarti T-nya hilang. 2T ditambah 2. Yang 5 ini dia tidak mempunyai variabel T, jadi tidak bisa diturunkan. Jadi dia nilainya 0. Dia hilang. Nah, jadi dapatnya dari T kuadrat ditambah 2T ditambah 5, jadinya dapat hasilnya 2T ditambah 2. Radian dikali sekon pangkat min 1. Baru kita masukkan nilai T. T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 2 sekon. Omega 1, atau kita lagi mencari T1 sama dengan 0. Di mana? Kembali lagi seperti yang pertama tadi, di mana ada T, kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Karena di sini yang sudah diketahuinya adalah T1 sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 2 jadinya 2 radian. Dikali sekon pangkat min 1, satuannya. Nah, yang kedua itu T2 sama dengan 2 sekon sama dengan omega 2. Omega 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 ditambah radian. Oke, sampai di sini saja.